Tuan. Tuan Rasemi. Nah, Nyai Caparu, aku sudah memberimu 10 kepeng uang perak murni. Dan kau sudah memberiku sebuah ciuman yang hangat. Bukankah ini sudah imbang? Sekarang aku minta diri. Aku harus segera pulang. Tuan Rasemi, apakah Tuan akan kembali lagi kemari, Tuan? Hari Buddha yang akan datang kita akan bertemu lagi di sini, di tepi sungai ini. Bagaimana? Baiklah, Tuan. Saya akan menunggu kehadiran Tuan. Rasemi menyentuh dagu Nyai Caparu yang indah. Kembali hati Nyai Caparu berdebar-debar. Rasemi segera melangkah pergi. Dia berjalan melintasi pohon-pohon perdu yang sebagian bunganya berkembang. Nyai Caparu berkata di dalam hati, Tuan Rasemi, orang ini lain sekali, aneh sekali. Aku tidak tahu mengapa hatiku berdebar-debar. Aku adalah seorang jalir. Aku seorang wanita yang biasa menjual diriku kepada setiap laki-laki. Tapi mengapa sekarang aku mengalami perasaan yang aneh? Tubuhku gemetar. Tuan Rasemi. Laki-laki itu. Mudah-mudahan dia kembali lagi. Mudah-mudahan dia menepati janjinya. Bagaimana, Rasemi? Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan? Kau sudah menemukan jalir yang cantik jelita? Yang sesuai dengan seleramu? Iya, aku sudah menikmati hiburan yang sangat menyenangkan itu, Rakai Kembar. Syukurlah. Kita memang membutuhkan hiburan. Kita tidak bisa belajar terus-menerus, ya kan? Nanti kepala kita menjadi botak. Iya. Tuh, kau lihat bukan kepala Bapak Dang Acarya Siwanata? Rambutnya sudah mulai rontok. Itu karena dia kurang hiburan. Aku setuju pendapatmu, Rakai Kembar. Orang hidup memang membutuhkan hiburan. Apakah kau juga sudah menikmati suasana hari libur ini? Oh, jangan tanya lagi. Iya. Aku sudah menghabiskan 25 kepeng uang perak murni. Wah. Tapi aku cukup puas. Aku memperoleh apa yang kuinginkan di sudut desa Tumpih Angin. Wah, Bibi Wangking menghidangkan seorang wanita cantik yang baru. Wah, indah luar biasa. Bibirnya mungil, rambutnya lemas, hitam dan panjang. Dan pantatnya, ampoi, besar sekali. Ayolah Rasemi. Iya. Jangan sampai kita kemalaman di jalan. Kalau sampai terlambat, kita akan kena hukuman. Iya. Anak-anakku, murid-muridku semuanya, marilah kita teruskan pelajaran tentang Kitab Undang-Undang Kutara Manawa, pasal 217. Coba, adakah di antara kalian yang tahu apa isi Kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 217? Pasal itu menguraikan tentang apa? Maaf, Bapak Dang Acarya Siwanata. Ya.
Kalau tidak salah, pasal itu menguraikan tentang hak waris. Hak waris siapa? Hak waris setiap anak dari orang tua mereka. Bagus, benar. Sekarang dengarkan. Di dalam pasal ini dicantumkan ada 2 macam golongan anak. Golongan pertama ialah anak yang berhak memperoleh hak waris dari orang tua mereka. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan pertama, yaitu ketika ibu bapaknya masih sama-sama muda dan sejak kecil telah dipertunangkan. Yang kedua, anak yang lahir dari istri dari perkawinan yang kedua kalinya. Tidak pandang miskin atau kaya, asal perkawinannya dilangsungkan dengan persetujuan orang tuanya. Tidak menjadi pergunjingan buruk dan tidak bercacat. Anak ini secara hukum memperoleh hak waris. Nah, kemudian yang ketiga ialah anak pemberian saudaranya. Yang keempat ialah anak yang diminta dari orang lain. Dan yang kelima, anak yang diperoleh dari istri akibat percampurannya dengan iparnya laki-laki atas perintah suaminya. Keenam, anak buangan yang dipungut dan diaku sebagai anak. Nah, itulah 6 macam anak yang mempunyai hak waris. Dan hak waris itu secara hukum dilindungi dan dapat dibenarkan. Ini adalah golongan anak yang pertama. Sekarang, golongan anak yang kedua. Ialah anak yang tidak mempunyai hak waris. Pertama ialah anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, karena diperoleh ibunya sebelum kawin. Anak seperti ini dinyatakan tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kedua ialah anak campuran laki-laki banyak. Lalu yang ketiga ialah anak seorang istri yang diceraikan dan rujuk kembali setelah bercampur dengan laki-laki lain. Keempat, yang diperoleh karena pembelian. Mereka tidak mempunyai hak waris. Kemudian yang kelima ialah anak orang lain yang minta diaku sebagai anak. Jadi bukan kemauan si pemungut anak. Mereka juga tidak mempunyai hak waris. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, ialah anak hamba yang diaku sebagai anak. Itulah 6 macam anak yang tidak mempunyai hak waris. Barangkali ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah undang-undang itu berlaku untuk setiap orang? Oh, apa maksudmu, Angger Cakradara? Apakah undang-undang itu juga berlaku bagi kalangan atas, khususnya kerabat kerajaan? Oh, maaf Angger Cakradara. Pertanyaan Angger bukan berarti tidak bisa dijawab. Ada jawabannya, tapi tidak boleh dijawab. Itulah jawabannya. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Nanti kita teruskan lagi. Rupanya Tuan adalah seorang laki-laki yang suka menepati janji. Saya senang sekali, Tuan.
Saya senang Tuan datang kembali. Iya, sudah beberapa hari lamanya saya menunggu untuk bisa memandang wajahmu lagi, Nyai. Tuan, Iya. Tuan Rasmi, Ada apa? Kau ingin bertanya sesuatu? apakah Tuan Rasmi mempunyai seorang istri? Kau ingin tahu tentang pribadiku? Iya. Tuan tidak boleh curang. Saya sudah menceritakan sejarah kehidupan saya. Ya, baiklah. Aku juga tidak keberatan menceritakan perihal diriku. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kira-kira aku ini sudah mempunyai istri? Kalau Tuan Rasmi mempunyai seorang istri, pastilah istri Tuan seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik. Wanita cantik yang berasal dari keluarga baik-baik bukan berarti wanita baik. Itu bukan jaminan, Nyai. Tapi begitulah pendapat orang, Tuan. Ya, kita boleh mempunyai pendapat sendiri, bukan? Tuan, saya tahu bahwa saya tidak mungkin menang bicara dengan Tuan. Aku hanya ingin berkata jujur kepadamu. Tuan Rasmi, mengapa Tuan tidak seperti laki-laki yang lain? Apa bedanya aku dengan laki-laki yang lain? Pembawaan Tuan sangat tenang, seperti aliran sungai yang dalam. Tuan pastilah seorang yang penyabar, dan Tuan pandai sekali memperlakukan seorang wanita sebagaimana keinginannya. Bagiku seorang wanita adalah bunga. Bunga dapat membuat pemandangan alam menjadi indah. Wanita dapat membuat hidup seorang laki-laki menjadi nyaman dan indah. Tuan Rasmi, terus terang, saya ingin tahu apa keinginan Tuan. Saya tidak tahu orang seperti apa Tuan ini. Bagi saya, Tuan masih diselimuti rahasia. Mungkin Tuan mempunyai maksud-maksud tertentu. Entah apa namanya. Tapi, Tuan pasti datang ke tempat ini dengan maksud-maksud tertentu. Apakah Tuan tidak keberatan menceritakan hal itu kepada saya? Ya, mengapa keberatan? Baiklah. Semula memang aku tidak sengaja datang ke tempat ini. Aku datang kemari hanya untuk menemani salah seorang sahabatku. Tapi, ya, mungkin Sang Hyang Widi telah mempertemukan kita dengan cara seperti ini. Tiba-tiba saja aku melihatmu muncul dari balik rimbunan semak belukar, naik ke tepi sungai. Kau tahu, Nyai Caparu, pada saat itu aku sudah terpesona kepadamu. Benar? Tuan terpesona pada saya? Iya. Kalau saja kita bertemu di kota Raja Majapahit, aku pasti tidak akan menyangka bahwa kau seorang jalir. Sungguh, Nyai Caparu, kau tidak pantas menjadi seorang jalir. Tapi kenyataannya, saya adalah seorang jalir. Saya seorang wanita kotor, Tuan. Aku tidak pernah menilai orang dari luarnya saja. Sungguh. Apalagi setelah kau menceritakan sejarah kehidupanmu. Aku semakin yakin bahwa kau sebenarnya tidak pantas tinggal di tempat seperti ini. Kau tidak pantas menjadi seorang jalir. Kau lebih pantas menjadi seorang putri. Kau lebih cocok tinggal di sebuah puri dan bukan di pondok-pondok tempat menjual harga diri. Sudahlah, Tuan Rasmi. Janganlah Tuan mengajak saya bermimpi. Seringkali kita membutuhkan impian-impian yang indah. Kau tidak percaya? Jika manusia tidak pernah bermimpi, maka penderitaan akan terasa lebih berat. Tapi Tuan, mimpi yang terlalu indah, mimpi yang lambung tinggi, jika suatu saat nanti saya jatuh, saya pasti akan binasa. Saya kira lebih baik setiap orang belajar memahami kenyataan dan menerima kenyataan itu sebagaimana mestinya, Tuan. Oh, Nyai Caparu, kata-katamu sangat bermakna. Tidak mungkin seorang jalir mampu berkata-kata seperti itu. Kau benar-benar luar biasa. Karena itu, Nyai Caparu, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Apakah itu, Tuan Rasmi? Aku ingin menawarkan sebuah masa depan yang cerah kepadamu. Tawaran Tuan hanya akan membuat saya menjadi lebih putus asa. Sudahlah, Tuan. Saya memang seorang jalir. Saya seorang wanita hina.
Saya tidak mungkin bangkit dari kubangan lumpur ini. Nyai Caparu, aku bersungguh-sungguh, Nyai. Terima kasih, Tuan Rasmi. Tapi Tuan tidak bisa merubah nasib yang sudah digariskan di dalam hidup saya. Sedangkan saya sendiri pun tidak akan mampu. Saya sudah lama tinggal di tempat seperti ini, Tuan. Saya sudah lama hidup di sudut desa tumpih angin yang gelap ini. Bukan berarti saya tidak membutuhkan terang. Tapi terang itu sudah tidak ada lagi. Sekarang saya tinggal meneruskan apa yang telah saya kerjakan selama ini. Dan saya yakini sebagai sesuatu yang wajar. Saya tahu hidup saya sudah tercemar. Hidup saya penuh kotoran. Tapi saya masih mampu menipu diri saya sendiri, Tuan. Nyai Caparu, apakah kau akan mengisi sisa-sisa hidupmu dengan terus-menerus menipu dirimu sendiri? Iya, itulah keyakinan saya selama ini, Tuan Rasmi. Oh, kau harus bersikap adil kepada dirimu sendiri, Nyai. Saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya harus menempuh jalan ini. Barangkali untuk selama-lamanya. Ya, mungkin beginilah nasib seorang jalir, seorang pelacur. Saya hanya berharap bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua saya nanti. Pada saat punggung saya menjadi bongkok, pada saat wajah saya menjadi keriput, dan rambut saya sudah mulai memutih. Tidak. Kau masih bisa merubah nasibmu. Kau masih bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang mana, Tuan Rasmi? Semua jalan sudah buntu. Jalan itulah yang kutawarkan kepadamu. Kau harus menerima tawaranku ini, Nyai Caparu. Aku tidak berjanji. Tapi aku akan berusaha memperbaiki nasibmu. Nyai Caparu, maukah kau menjadi istriku? Nyai Caparu, wanita jalir yang cantik itu nampak tersentak. Matanya yang indah terbelalak lebar. Tapi mendadak setetes air mengalir dari matanya yang indah, kemudian turun ke pipinya yang lembut. Bibirnya gemetaran. Rasmi mengusap air mata Nyai Caparu dengan ujung jarinya. Kau percaya aku, bukan? Tuan Rasmi, apakah Tuan tidak akan menyesal nanti? Aku adalah seorang laki-laki yang suka berpikir panjang. Kalau sekiranya aku akan menyesal, aku tidak akan menempuh jalan ini. Tapi Tuan... Percayalah. Lihatlah diri saya ini. Lihatlah siapa Nyai Caparu. Dia hanyalah seorang pelacur. Kalau Tuan memperistri seorang pelacur, Tuan akan ikut kotor. Nama Tuan akan ikut tercemar. Nyai Caparu, kalau kau sudah menjadi istriku, kau bukan pelacur lagi. Kau akan menjadi seorang wanita biasa, seorang wanita baik, setia dan cantik. Aku yakin teman-temanku akan iri melihat istriku yang cantik. Oh, Tuan Rasmi, Tuan Rasmi. Dengan penuh haru sekali, Nyai Caparu memeluk Rasmi. Rasmi bermaksud mengangkat Nyai Caparu dari kubangan lumpur hina. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.